Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pembelajaran fisika. Di video kali ini kita akan bahas materi fisika kelas 10 semester 1. Judulnya adalah Hakikat Fisika. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah menerapkan hakikat ilmu fisika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran, Ibu ingin bertanya, kegiatan fisika yang pernah kamu lakukan? Apa kegiatan fisika yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari kamu? Nah, bisa kamu jawab, langsung tulis di kolom komentar, karena jawaban ini merupakan absen kamu. Tulis nama, kelas, dan jawaban di kolom komentar. Nah, sekarang kita masuk ke hakikat ilmu fisika. Jika kita mempelajari hakikat ilmu fisika, maka akan muncul beberapa pertanyaan. Apa itu ilmu fisika? Apa peran fisika dalam kehidupan? Apa yang dipelajari dalam fisika? Nah, apa yang dilakukan dalam fisika? Nah, dari pertanyaan tadi, apa itu ilmu fisika? Secara umum, fisika adalah cabang ilmu pengetahuan alam yang membahas kejadian fisik dalam lingkup ruang dan waktu. Untuk yang kedua, apa peran fisika dalam kehidupan? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas apa peran fisika dalam kehidupan. Cabang ilmu fisika. Ilmu fisika terbagi, salah satunya adalah fisika klasik, fisika modern, dan fisika terapan. Cabang ilmu fisika, fisika klasik adalah fisika yang didasari prinsip-prinsip yang dikembangkan sebelum bangkitnya teori kuantum. Sementara fisika modern adalah fisika yang mempelajari sumber materi dan sumber partikel yang bergerak dengan kecepatan tinggi. Sementara fisika terapan adalah menerapkan hukum fisika yang berguna untuk menyelesaikan masalah ilmiah dan teknik. Ilmu fisika klasik terbagi dari mekanika, termodinamika, elektromagnet, dan gelombang dan optik. Cabang-cabang ilmu fisika klasik, salah satunya tadi adalah mekanika. Mekanika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gerak, terdiri dari kinematika dan dinamika. Selanjutnya, termodinamika adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang energi panas dan perpindahannya, terdiri dari kalor dan dinamika gas. Selanjutnya, elektromagnet adalah ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara medan magnet dan medan listrik di dalam rangkaian listrik. Selanjutnya adalah fisika gelombang. Fisika gelombang adalah ilmu fisika yang mempelajari tentang gelombang. Terakhir adalah optik. Optik itu merupakan ilmu fisika yang mempelajari tentang cahaya serta alat optik yang membantu tentang penglihatan manusia. Untuk cabang ilmu fisika modern, salah satunya adalah mekanika relativitas dan mekanika kuantum. Fisika relativitas adalah teori yang membahas mengenai kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Sementara fisika kuantum adalah cabang fisika dasar yang menggantikan mekanika klasik dan mempelajari tentang atom dan subatom. Untuk cabang ilmu fisika terapan, bisa diterapkan di kedokteran, lingkungan, biologi, bangunan, kimia, ekonomi, olahraga, mesin, geografi, dan astronomi.
Peran fisika dalam kehidupan, salah satunya di bidang industri dan energi. Contohnya adalah pengembangan pembangkit listrik. Contoh yang lain adalah pembuatan pesawat ulang-alik. Dan contoh selanjutnya adalah penggunaan sonar dalam industri kelautan. Contoh peran fisika dalam kehidupan bidang komunikasi adalah contohnya gelombang elektromagnetik pada telepon genggam, serat optik pada jaringan internet, dan pengiriman data melalui internet. Peran fisika dalam bidang kedokteran dan kesehatan contohnya adalah penemuan sinar laser untuk memecah batu ginjal, penemuan sinar gamma untuk proses sterilisasi peralatan bedah, penemuan sinar X untuk mendeteksi penyakit dalam. Peran fisika dalam bidang pertanian contohnya adalah penemuan bibit unggul dari rekayasa genetika. Contohnya penemuan buah yang tanpa biji, misalnya buah semangka tanpa biji. Yang kedua, contohnya adalah penemuan mesin peralatan pertanian. Nah, di sini pada peralatan pertanian ini misalnya semprot racun dengan menggunakan sudah tidak pakai manual lagi, tetapi dengan menggunakan mesin. Kemudian mesin potong rumput dan lain-lain. Peran fisika pada bidang transportasi contohnya adalah penemuan mesin berbahan bakar minyak. Contoh yang lain adalah pembuatan mobil dan motor. Untuk tugas di rumah bisa didiskusikan dengan temanmu atau bisa kamu diskusikan dengan keluargamu. Nah, yang pertama, menurutmu bidang apa di dunia ini yang tidak disentuh oleh fisika? Yang kedua, di dalam rumah, aspek apa saja yang disentuh oleh ilmu fisika? Nah, fisika dalam cabang apa? Silahkan didiskusikan dan dijawab. Untuk yang ketiga, maka pertanyaannya adalah aspek apa saja yang disentuh oleh ilmu fisika yang ada di sekitar rumahmu? Fisika dalam cabang apa? Nah, setelah penjelasan ibu ini, maka yang belum mengerti silahkan bertanya di kolom komentar. Yang sudah mengerti silahkan dijawab pertanyaan-pertanyaan dari temanmu. Nah, untuk tugas ini silahkan kamu tulis di buku tugas. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ibu ingin mengingatkan untuk tugas baca di rumah. Untuk pertemuan selanjutnya adalah silahkan dibaca mengenai metode ilmiah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan.